Taman Nasional Kutai atau TNK ditetapkan menjadi lokasi puncak penyelenggaraan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN tahun 2020. Terpilihnya TNK sebagai lokasi HKAN lantaran dianggap memiliki nilai strategi sebagai mega ecological infrastruktur. Bagaimana tidak, TNK menyandang predikat sebagai perwakilan formasi ulin yang paling luas di Indonesia. Selain itu, TNK merupakan satu-satunya taman nasional yang berada di Kaltim dan merupakan benteng terakhir perwakilan hutan hujan tropis dataran rendah. TNK juga merupakan sumber genetik yang mensuplai sumber daya genetik dan sumber cadangan benih, serta menjadi habitat bagi populasi orang utan Morio, salah satu satwa endemik di Kaltim yang populasinya harus dilindungi. Strategisnya memang waktu itu disepakati karena di sini sebagai salah satunya satu-satunya taman nasional di Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara IKN. Nah, makanya sesuai dengan itu maka dipilihlah Taman Nasional Kutai. Nilai strategisnya itu. Yang kedua, Bontang memiliki berbagai aset, kemudian juga punya misalnya mitra-mitra perusahaan yang besar di sini, sehingga itu juga untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Berbagai persiapan pun kini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kutai guna mensukseskan penyelenggaraan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2020 yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya yakni membangun berbagai fasilitas penunjang di lokasi Bontang Mangrove Park Saleba yang menelan anggaran hingga 3 miliar rupiah. Seperti food corner, lapangan konser, tapak tenda, kamp perkemahan, perluasan parkir untuk area expo, hingga gedung workshop. Berbagai fasilitas penunjang ini dibangun atas sumbangsi dari berbagai perusahaan mitra Bali TNK. Untuk persiapan HKN yang kami siapkan salah satunya adalah main area atau di depan sini itu tempat untuk pemasangan tenda konser atau tenda besar karena untuk menampung tamu yang nanti cukup banyak insya Allah dengan tetap prosedur COVID ya, mestinya social distancing, kemudian menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian juga kita atur beberapa tapak tenda yang nanti untuk kemah konservasinya. Kemudian juga ada perluasan parkir maupun pojok makanan atau food corner. Meski diperingati setiap 10 Agustus di tiap tahunnya, namun berbagai kegiatan dalam rangka menyambut HKAN telah digelar sejak April lalu. Mulai dari pelepas liaran satwa, penanaman pohon, bakti sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kegiatan yang akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni aksi bersih-bersih sampah, penanaman pohon pagan orang utan, lomba fotografi, vlog, dan video berkisah tentang Taman Nasional Kutai, hingga penanaman mangrove. Road to HKN ya, itu udah dimulai bulan April kalau nggak salah. Itu mulai dari pelepas liaran satwa, kemudian penanaman, kemudian bakti sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Nah, khusus untuk yang di Taman Nasional Kutai sebagai lokasinya nanti itu kami yang kami akan laksanakan itu besok kami akan penanaman pakan dan tempat bersarang orangutan di Prefab. Di Prefab Pentoko itu di Sangatta sana. Kemudian tanggal 10-nya kami peringati sebagai puncaknya dengan aksi bersih sampah itu live seluruh Indonesia. Nanti jam 10 kita telekonferensi dengan Pak Dirjen dan Bu Menteri. Di samping itu ya kita adakan acara, ada lomba vlog Taman Nasional Kutai, ada lomba bekesah itu khusus untuk anak-anak. Bekesah apa sih pengalamannya di Taman Nasional Kutai. HKN 2020 pun diharapkan menjadi momentum reaktivitas kawasan konservasi sebagai destinasi wisata alam, dan Taman Nasional Kutai akan menjadi representasi bagaimana forest for healing dapat dilakukan dalam kerangka kebangkitan dan pemulihan Indonesia pasca COVID-19 untuk mendukung persiapan Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara. Yang pasti harapan kami dengan adanya HKN ini, konservasi itu bukan hanya slogan, tapi dijalankan. Kemudian konservasi itu bisa mendarah daging
Karena konservasi itu ada 3 embanan sebenarnya. Melindungi sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, artinya bagaimana keanekaragaman hayati dan ekosistem itu menjadi tolok ukur dalam pengelolaan sebuah organisasi, sebuah wilayah, sebuah negara. Yang terakhir adalah pemanfaatan secara lestari. Manfaat lestari artinya berkelanjutan, tidak hanya dimanfaatkan terus habis rusak selesai, tapi bagaimana memanfaatkan secara lestari. Sementara itu, akibat pandemi COVID-19, puncak penyelenggaraan HKAN dipastikan molor dari jadwal seharusnya. Berdasarkan informasi yang pihak Balai TNK peroleh, puncak penyelenggaraan HKAN dijadwalkan berlangsung pada September atau November mendatang. Selain itu, pembukaan secara resmi oleh Presiden pun terdiri dari 2 opsi, yakni hadir secara langsung di Bontang Mangrove Park Salemba atau membuka secara resmi melalui video conference di Istana Negara. Sari Faisal mengatakan.